Hai guys, kembali lagi dengan aku. Ya, kali ini aku mau ngomongin soal parenting. Aku ulas dari buku Grit. Salah satu faktor kenapa orang bisa menjadi hebat, menjadi sukses, menjadi ahli dalam bidang tertentu, salah satu hal yang dimiliki adalah ketabahan atau bahasanya grit. Kita pasti bertanya-tanya ya, apakah sifat grit, ketabahan itu bisa ditumbuhkan pada anak-anak gitu? Kabar bahagianya, ya, ketabahan bisa dilatih pada anak. Lalu gimana caranya? Dari buku Grit, karya Angela Duckworth, apa aja? Check this out. Menurut penelitian dari Larry Steinberg yang sudah dilakukan selama 40 tahun menunjukkan bahwa anak-anak yang mempunyai orang tua yang bijaksana secara psikologis biasanya berprestasi lebih baik dibandingkan anak-anak dari tipe-tipe pengasuhan yang lain. Jadi anak yang punya orang tua dengan sifat sopan, hangat, lalu menuntut kecenderungannya anak menjadi lebih mandiri dan tidak mengalami banyak kegelisahan. Bahkan berdasarkan penelitiannya si Larry, anak-anak lebih kecil kemungkinan untuk menderita depresi gitu, atau terlibat dalam tindakan kejahatan atau kenakalan remaja. Jadi bijaksana itu juga bukan soal kita cerewet dan menasehati ya. Lalu apa sih yang lebih penting dari sebuah nasihat orang tua kepada anak? Yang paling penting adalah gimana anak menerima nasihat itu sendiri. Lalu dalam buku ini dijelaskan bahwa tumbuh dewasa dengan dukungan, respek, dan standar yang tinggi itu memiliki banyak manfaat, mendorong anak-anak untuk meniru orang tua mereka. Lalu gimana sih caranya biar anak-anak tumbuh dengan lebih baik gitu? Yang pertama adalah jadilah contoh gitu. Jadi orang tua itu nggak sekedar memaksa anak untuk melakukan ini, melakukan itu, atau bahkan kadang-kadang menyuruh anak untuk melakukan apa yang nggak dilakukan oleh orang tua di masa muda. Menurut buku ini ya, jadi kita itu perlu menunjukkan pemahaman bahwa ini tuh bukan tentang aku dan kamu, tapi lebih ke apa yang telah orang tua curahkan gitu. Orang tua itu udah memberikan segalanya yang terbaik gitu buat anak. Kita juga perlu menekankan bahwa setiap pekerjaan itu harus dituntaskan. Yang kedua adalah ketika anak memasuki fase SMP, biarkan anak mengikuti kegiatan di luar sekolah atau ekstrakurikuler. Dan paling nggak mereka ikut ekstrakurikuler minimal itu 1 tahun. Kenapa ekstrakurikuler atau kegiatan di luar sekolah? Karena kegiatan seperti olahraga, main musik, atau teater gitu, OSIS, dan segala jenis lainnya membuat anak lebih tertantang sekaligus termotivasi dengan cara yang lebih menyenangkan. Sekolah itu sulit bagi anak-anak dan sekolah itu nggak menarik gitu ya. Namun ekstrakurikuler kadang didefinisikan sebagai kegiatan yang lebih sulit tapi menarik gitu. Selain itu dalam kegiatan ekstrakurikuler, anak-anak juga jadi punya yang namanya mentor, kakak senior, dan pembimbing selain orang tua mereka sendiri. Dan kenapa harus lebih dari 1 tahun? Karena dalam jangka waktu bisa jadi 2 tahun, anak-anak itu belajar untuk lebih mendalami minatnya gitu kan. Jadi lebih belajar sabar untuk mendalami apa yang dia sukai. Jadi nggak hanya suka sebentar lalu pindah ke minat yang lain gitu. Yang ketiga adalah kita harus mempersiapkan dana untuk mengasah bakat anak-anak kita. Anak-anak butuh masa kanak-kanak yang layak. Jadi ketika anak punya bakat, mereka butuh ruang untuk berkembang. Ya kalau syukur-syukur orang tuanya bisa ngajarin ya. Tapi kadang-kadang kan orang tuanya tuh beda minat ya. Jadi kita nggak bisa mengajari anak sesuai dengan minatnya. Mereka butuh seorang mentor, pembimbing yang lebih bisa mengukur bagaimana latihannya. Dengan begitu anak-anak bisa berlatih dengan cara yang lebih terarah. Kita suka lari, nggak serta-merta kita bisa menjadi pelari ya. Kita butuh yang namanya pelatih yang mengukur capaian-capaian kita, target harian, gimana cara mengolah otot, dan gimana cara biar kita bisa naik kelas. Yang keempat adalah anak-anak butuh lingkungan yang baik untuk mengembangkan bakat-bakat yang dia punya menjadi lebih baik. Jadi kalau kata Dan Camblis ya, seorang sosiolog yang meneliti gimana hidup para atlet renang dunia, mengatakan bahwa cara sebenarnya untuk menjadi seorang perenang hebat adalah bergabung dengan tim yang hebat. Ya, semakin dia bertemu dengan orang-orang yang punya standar tinggi, semakin terpacu seseorang untuk meninggikan standarnya sendiri. Para lulusan Harvard pinter banget karena mereka berkumpul dengan orang-orang pinter. Menurutnya ada cara sulit untuk mengembangkan bakat, yaitu dengan melatih sendiri atau otodidak, dan cara yang termudah adalah bergabung dengan lingkungan yang punya standar tinggi. Karena pada dasarnya beradaptasi lebih mudah daripada kita melatih sendiri. Karena nalurinya anak tuh akan terdorong menjadi seperti lingkungannya.
Jadi ketika kamu ingin punya anak yang tabah, mungkin kita bisa tanyakan terlebih dahulu nih pada diri kita sendiri, seberapa tabah dan seberapa berusaha kita mewujudkan cita-cita kita sendiri. Ya, sekian sharing kali ini, semoga bermanfaat. Untuk selengkapnya kamu bisa baca buku ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa klik like dan bagikan video ini ya. Jangan lupa juga subscribe channel ini. Dah, sampai jumpa di video selanjutnya.